بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada malam ini kita memasuki bab yang ke-23 dari Kitabus Shalah, dari kitab yang berkaitan dengan salat. Dan di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam Al-Kubra ini beliau berkata, Babul Idain, bab penjelasan tentang dua Id. Ya, dua Id yang diinginkan di sini adalah Id apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di sebagian buku fikih kadang disebutkan dengan judul bab Salatil Idain, bab salat Idul Fitri dan Idul Adha, salat pada dua Id. Disebut salat dan diiringi dengan pembahasan yang lainnya, sebab memang kebanyakan atau banyak pembahasan di masalah Id berkaitan dengan salat. Dan salat Id disandarkan kepada Id, itu penyandaran kepada sebab. Dia adalah salat yang dilakukan oleh sebab Id, karena adanya Id. Dan Id itu sendiri secara bahasa dari makna yang berulang, sesuatu yang berulang. Iya. Karena Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua hari raya yang berulang setiap tahun. Sebagaimana Jumat juga disebut Id, Id pekanan, sebab dia berulang setiap Jumat, setiap pekan. Iya. Maka ini asal penyebutan kalimat Id. Dan Id di sini ketika disandarkan kepada Idul Fitri, dia adalah Id disebabkan karena al-fitr, karena berbuka puasa, di mana seorang yang melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian setelah lepas bulan Ramadan ini berakhir, selesai bulan Ramadan dan telah terbit hilal Syawal, maka itu adalah al-fitr, waktu berbuka. Dan hari pertama yang masuk padanya dilakukan salat yang disebut dengan Idul Fitri, sebab pada hari itu kaum muslimin berbuka. Nah, ini makna al-fitri dari kalimat berbuka, bukan dari kata fitrah, seperti kadang yang disalahartikan oleh sebagian orang. Iya, memang betul ada dalam sebagian hadits keutamaan kembali kepada fitrahnya
yang semisal dengan itu. Keutamaan boleh saja kita ucapkan, tapi kalau kita ingin mengartikan kata Idul Fitri, dari sisi bahasa tidak ada makna kecuali apa yang saya sebutkan. Dia adalah Id karena berbuka, bukan karena hal yang lainnya. Adapun Idul Adha dan disebut juga Idul Nahar, ini karena dia adalah hari penyembelihan, hari yang dilakukan udhiyah padanya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah, disebut hari Nahar. Dan terus waktu penyembelihan ini berlanjut sampai akhir ayam tasyrik. Iya. Menurut pendapat yang paling mendekati kebenaran di dalam masalah ini. Iya, jadi dia adalah Id karena An-Nahar. Ini 2 Id ditambah dengan Jumat, berarti kaum muslimin hanya punya 3 Id saja yang berulang. Tidak ada hari raya kaum muslimin selain daripada 3 ini. Iya. Selain daripada 3 ini. Karena itulah apa yang berjalan di tengah manusia. Adanya hari-hari yang setiap tahunnya dibuat berulang, dijadikan tanggal merah, ya, dan seterusnya. Ini dari hal-hal yang tidak pernah dituntunkan di dalam syariat. Iya. Hal-hal yang tidak pernah dituntunkan di dalam syariat kita. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Salat Id. Di sini dibahas dalam Al-Idain, pembahasan salat dan pembahasan tentang khutbah Id. Dan dibahas juga tentang ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan Id itu. Dan dalam bab ini penulis menyebutkan sejumlah hadits. Kata beliau rahimahullah ta'ala dalam hadits yang pertama, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala syahidtu al-Eid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, saya menyaksikan Id. Sini tidak disebut Id apa, menunjukkan bahwa Idul Fitri dan Idul Adha ini disaksikan oleh Ibn Abbas, ingin dibuat umum. Saya menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bersama bersama Abi Bakar. Demikian pula bersama Umar. Demikian pula bersama Uthman. Ya, kata Ibn Abbas, semua dari mereka melakukan salat sebelum khutbah. Semua dari mereka melakukan salat sebelum apa? Sebelum khutbah. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau juga melakukan Id sebelum khutbah. Iya. Cuma di sini Ibn Abbas hanya menukil dari Rasulullah dan 3 orang sahabatnya. Iya. Nah, maka di dalam hadits ini terdapat sejumlah pembahasan. Pembahasan yang pertama, maksud dibawakannya hadits ini oleh penulis di sini, beliau menjelaskan tentang salat Id, disyariatkannya. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa ada juga yang dinamakan khutbatul Id, khutbah untuk Id. Kemudian pembahasan yang ketiga, bahwa salat Id itu sebelum khutbah. Salat Id sebelum khutbah. Ini 3 pembahasan penting berkaitan dengan hadits. Adapun yang pertama, di dalam hadits ini menunjukkan disyariatkannya salat Id. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat Id. Apakah dia wajib atau sunnah? Kalau dia wajib, apakah dia fardu kifayah atau fardu ain? Iya. Ini pendapat-pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan salat Id. Kalau dikatakan sunnah, maka ini pendapat yang saya kira terlalu bergampangan. Sebab Rasulullah SAW, para khulafa ar-rasyidin tidak pernah meninggalkannya. Dan telah datang sejumlah hadits, terdapat di dalamnya penekanan-penekanan
Iya. Dan bagi para ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu ain dan ada yang mengatakan fardu kifayah. Iya. Tapi kalau kita lihat kepada hadits-hadits seperti hadits Abi Sa'id, riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya, Nabi SAW perintahkan agar supaya para perempuan yang haid dan para perempuan yang dipingit di kamarnya, mereka diperintahkan untuk keluar dan menghadiri salat Id. Maka ini kalau menunjukkan akan sesuatu, ini menunjukkan tentang wajibnya salat Id fardu ain, bukan fardu kifayah. Iya. Dan ini insyaallah taala pendapat yang paling mendekati dan paling hati-hati kita pegang. Dan apabila dibuka untuk kaum muslimin mana sunnah, maka mereka bergampangan dalam hal ini. Dan di dalam ini terdapat sejumlah manfaat dan faedah yang sangat agung. Dan mungkin sebagiannya akan berlalu bersama kita dari hadits-hadits yang kita baca. Iya. Jadi salat Id hukumnya adalah fardu ain. Ya, kecuali bagi siapa yang punya udzur. Iya. Dia musafir misalnya atau dia sakit, tidak bisa hadir. Tapi kapan dia mampu, maka dia wajib untuk mendatangi Id tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua, bahwa di Id ada khutbah. Iya. Dilakukan khutbah pada Id. Nah, dan khutbah ini yang benarnya dia adalah cuma satu kali khutbah saja, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat kita di Indonesia. Iya. Walaupun ada dari sebagian para ulama yang berpendapat bahwa Id dengan dua khutbah. Id dengan dua khutbah. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Iya. Sebab yang nampak dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Id itu hanya dilakukan dengan satu kali khutbah saja. Dengan satu kali khutbah. Kemudian khutbah ini seperti khutbah biasa yang dilakukan. Iya. Dan sebagiannya memberikan syarat-syarat dan ketentuan pada khutbah. Yang syarat-syarat itu sebenarnya bukan kemestian. Bahkan kadang diambil dari sebagian hadits yang lemah. Iya. Seperti misalnya yang berkata di khutbah yang pertama, kalau dia pakai dua khutbah, di khutbah yang pertama dia baca takbir 9 kali di awal khutbah. Khutbah yang kedua baca takbir 7 kali. Ini ada di dalam hadits yang lemah. Ada di dalam hadits yang lemah. Tidak boleh dipakai berhujjah. Tidak boleh dipakai berdalil. Iya. Maka yang benarnya dia dengan satu kali khutbah. Iya. Dan hendaknya yang disampaikan pada khutbah itu adalah apa yang mencocoki munasabah di tengah kaum muslimin dan bermanfaat untuk mereka semua yang hadir. Iya. Dan ini dari hal yang kadang disayangkan. Iya. Di khutbah-khutbah Id, ya, kita menyaksikan banyak dari khutbah yang tidak paham akan apa yang harus dia sampaikan pada khutbah Id. Ya, sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam setahun. Iya. Kemudian pembahasan yang ketiga, di sini diterangkan bahwa salat Id itu sebelum khutbah. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Cuman memang ada di akhir-akhir masa sahabat sebagian dari manusia yang melakukan salat atau melakukan khutbah sebelum salat. Ya, ia berdalilkan bahwa khutbah itu kalau dilakukan setelah salat, maka orang akan pergi bubar sebelum mendengarkan khutbah. Karena itu dia lakukan sebelum salat. Nah, tapi cukuplah hal ini dianggap sebagai hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi melakukan salat sebelum apa? Sebelum khutbah. Demikian pula Abu Bakar. Demikian pula Umar, demikian pula Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Semuanya melakukan salat sebelum khutbah.
Ya. Alasan yang dia sebutkan bahwa khawatir nanti orang akan bubar sebelum ketiga khutbah. Alasan ini ada juga di masa Nabi. Tapi Nabi tidak melakukannya. Nabi tidak melakukannya. Iya. Karena itulah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun mendengarkan khutbah, ya yang benarnya dia bukan wajib, dia adalah sunnah, yang muakkadah. Dia bukan hal yang diwajibkan, tapi tidak pantas bagi seorang muslim ya yang hadir di hari Jumat di Id, dia meninggalkan lapangan sebelum khutbah selesai. Ya, hendaknya setiap orang mengetahui bahwa hal-hal yang disyariatkan secara berjamaah dilakukan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masyair al-haram, hal-hal yang dihormati dan dimuliakan. Iya. Maka setiap orang mengambil pelajaran dan mengambil ibrah dari hal tersebut. Jangan berlalu begitu saja dan dia tidak bertambah keimanan dan tidak bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, hadits ini muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadits yang kedua, kata beliau rahimahullah, an Jabir ibnu Samurah, an Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu annahu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة. Dari Jabir bin Samurah beliau berkata, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Id, bukan cuma sekali, bukan pula dua kali. Ya, maksudnya berkali-kali. Dan salatnya itu tanpa adzan dan tanpa qamat. Dikeluarkan oleh Dal dan Sin. Dal siapa? Daud, Sin An-Nasai. Nah, hadits yang mulia ini, dan dia adalah hadits yang diperselisih oleh para ulama berkaitan dengan masalah Ibn Lahiyah. Iya. Sebab dia menjadi perputaran sanad ini. Dan berbeda pendapat para ulama tentang riwayat Al-Abadilah, apakah bermanfaat atau tidak. Dan ini dari riwayat Al-Abadilah darinya. Jelas dia adalah hal yang diterima datang dalam riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya. Sama dengan riwayat sebelumnya. Sini Jabir bin Samurah menyampaikan apa yang dipersaksikan, apa yang dia lihat, dia hadiri bersama Nabi. Demikian pula Ibnu Abbas, saya menyaksikan Nabi. Yang perhatikan para sahabat, mereka dalam tafaqquh, dalam mengambil agama, dalam mempelajari agama, mereka bersandar di atas dalil. Saya lihat Nabi, saya dengar Nabi berkata, saya lihat Nabi berbuat. Itu menjadi landasan mereka. Iya. Bukan dengan hayalan, bukan pula dengan prasangka atau praduga, bukan pula ya, mengambil dari nenek moyangnya. Ya. Tapi dia adalah dalil. Semuanya dengan dalil. Ya, itulah namanya agama. Sebab agama ini semuanya dengan wahyu. Ya. Setiap perkara harus ada dalilnya. Nah, maka Jabir bin Samurah di sini berkata, saya sholat 2 Id bersama Nabi, bukan cuma sekali, bukan 2 kali. Dan sholat Idnya tidak ada adzan dan tidak ada qamat. Nah, maka ini penegasan bahwa sholat Id itu, adalah sholat yang tidak ada adzan dan tidak ada qamat padanya. Demikian pula tidak ada sholat sunnah sebelumnya dan setelahnya. Kalau tidak ada sholat sunnah sebelum dan setelahnya, sudah pernah berlalu bersama kita riwayatnya dalam Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Dan tidak ada panggilan di dalamnya. Panggilan apapun. Iya. Panggilan di dalam sholat itu hanya pada sholat wajib saja, adzan dan qamat. Adapun pada sholat sunnah tidak ada panggilan sama sekali. Iya. Kecuali satu saja. Sholat apa? Sholat istisqa yang akan datang bersama kita pembahasannya. Sholat 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 al-kusuf yang akan datang pembahasannya
bersama kita. Iya. Hanya pada itu saja yang disyariatkan. Dikatakan as-salata jami'ah. Iya. Jelas sampai sini? Adapun selain daripada itu, salat tarawih, ya, salat Id dan lainnya, tidak ada seruan dan tidak ada teriakan. As-salata jami'ah, dijawab oleh makmumnya. As-salata la ilaha illallah. Ya. Nah, itu dari hal yang tidak ada tuntunan dan syariatnya. Ya. Tapi yang menjadi masalah kita di masa ini, banyak manusia yang kadang dia lihat sebuah tuntunan dalam sebuah hadis, dianggap ini berlaku pada seluruh syariat, seluruh salat. Nah, itu tidak benar sama sekali. Ya. Salat itu tauqifiyah. Sebagaimana ibadah yang lainnya tauqifiyah. Artinya apa tauqifiyah? Tidak boleh dilakukan kecuali dengan dalil. Ya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh dilakukan. Kalau dia dalil menunjukkan di salat wajib saja, hanya salat wajib dilakukan. Kalau dia hanya disebutkan di salat gerhana saja, salat gerhana saja. Tidak ada yang lainnya. Jelas sampai sini? Ya. Demikian seorang dalam mempelajari agama, memperdalam agama. Iya. Nah. Kemudian dalam hadits berikutnya, ya, kesimpulan dari hadits yang kedua ini, bahwa salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada adzan dan tidak ada qamat sebelumnya. Iya. Tidak ada adzan dan tidak ada qamat sebelumnya, dan tidak ada makna-makna yang semisal dengan itu. Kalau misalnya ada yang takbir, ya, takbir, maka boleh saja seorang takbir, mengeraskan suara dengan takbir, dan itu akan datang insyaallah taala, ya, penyebutannya. Ya, kita akan terangkan. Iya. Tapi berkaitan dengan masalah dia putar setelan misalnya takbir supaya orang datang, ya. Ini mirip dengan makna disyariatkannya adzan dan qamat, supaya diumumkan bahwa ada apa? Sedang ada salat. Ya. Nah, ya, karena itu tatkala adzan dan qamat tidak disyariatkan, maka seluruh hal itu juga tidak disyariatkan. Kemudian dalam hadits yang ketiga kata penulis, An Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat wa fil akhirah 5 takbirat. Ya. Wa fi rawihi wa fi riwayatin siwa takbiratir ruku'. Nah, dikeluarkan oleh Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau takbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebutkan bertakbir. Di rakaat pertama beliau bertakbir 7 kali. Di rakaat yang kedua beliau bertakbir 5 kali. Dalam sebuah riwayat, selain dari takbir rukuknya, selain dari takbir rukuk. Iya. Nah, dan ini mirip juga dengan riwayat setelahnya. Kata beliau dalam hadits berikutnya, An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma annahu qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri 7 fil ula wa 5 fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takbir di Idul Fitri 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang terakhir, rakaat yang kedua maksudnya. Ya, dan membaca, ada bacaan antara keduanya atau ada bacaan setelah keduanya. Ya, setelah takbir itu ada bacaan. Ya, membaca. Ya, maka di dalam hadits-hadits ini terdapat sejumlah fikih berkaitan dengan salat Id. Ini haditsnya dalam sebagian riwayat memang kadang ada kelemahan, tapi dari seluruhnya itu adalah hadits yang sahih, tidak diragukan. Iya. Karena itu siapa yang mengatakan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan takbir ini ada kelemahan? Ya, karena dia haditsnya lemah, maka kita takbirnya sama dengan salat biasa, 1 kali saja. Ini adalah pendapat yang lemah. Ya, munculnya dari orang-orang yang tidak paham hadits Rasulullah SAW dan tidak paham periwayatan hadits. Nah, sangat disayangkan ini dilakukan di sebagian tempat. Dan melakukan salat Id, takbirnya cuma 1 kali saja, sama dengan salat Jumat persis. Iya. Jelas ya? Sama dengan salat Jumat. Cuma bedanya ini salatnya didahulukan, khutbahnya diakhirkan. Nah, ini adalah hal yang
keliru. Ya, sebab telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada takbir. Maka di dalam hadis yang mulia ini dijelaskan sejumlah hukum-hukum fikih. Yang pertama disyariatkannya takbir. Ya. Tambahan pada salat Id. Di rakaat pertama ditambah 7 kali takbir. Di rakaat yang kedua ditambah berapa? 5 kali. Di rakaat yang kedua ditambah 5 kali. Nah, kemudian zahir dari hadis, pembahasan yang kedua zahir dari hadis bahwa takbiratul ihram dan takbiratul ihram dan takbir perpindahan itu tidak termasuk dalam 7 dan 5. Tidak termasuk dalam 7 dan 5. Ya, jadi dia takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar 1 kali. Ya, setelah itu takbir berapa? 7 kali. Jelas? Ketika dia bangkit dari sujud, dia takbir lagi, Allahu Akbar. Ini takbir apa? Bangkit. Setelah itu dia takbir berapa kali? 5 kali. Sebab itu yang zahir. Karena itu dalam riwayat yang dibawakan oleh penulis di sini, beliau ingin membawakan riwayat ini, memang ini menunjukkan itu. Kata beliau, selain dari takbir ruku. Artinya apa? Kalau 5 selain dari takbir ruku, demikian pula 7 selain dari takbir al-ihram. Jelas sampai sini? Iya. Nah, kemudian masalah yang ketiga dari hadis atau pembahasan yang ketiga, di sini disebutkan 7 takbir. Iya. Dari pembahasan 7 takbir, ini seakan-akan 7 bersambung. Tidak ada pemisahnya. Jelas ya? Tidak ada pemisahnya. Iya. Dan ini yang zahir dalam riwayat dan tidak ada yang menyelisihinya. Karena itu apa yang sering diajarkan di masyarakat umum, antara takbir itu ada doanya. Apa yang dibaca? Hah? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan Allahu Akbar kabira. Ya, walhamdulillahi katsira. Dan selain daripada itu, dia menyebutkan doa-doa. Antara apa? Takbir pertama dan takbir kedua, antara takbir kedua dan takbir ketiga. Dan ini semua dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam hadis yang sahih. Ya. Mungkin ada hadis lemah dia pakai, tapi hadis sahih tidak ada. Jelas ya? Karena itu dia takbir. Ya, tanpa ada berdoa antara keduanya. Jelas sampai sini? Nah, tapi bagi seorang imam, dia harus melihat keadaan makmumnya. Harus melihat apa? Keadaan makmumnya. Jangan mentang-mentang tidak ada doa, imamnya langsung dia tancap saja 7 sekaligus. Ya, tidak rem. Akhirnya makmumnya tidak tahu imam sudah berapa kali takbir. Ya. Dan ini keluar dari mana? Dia sebagai imam yang harusnya dalam gerakannya bisa diikuti oleh makmum. Kan begitu? Bisa diikuti oleh makmum. Maka dia bertakbir sekali, Allahu Akbar. Ya, begitu dia menyangka bahwa di belakang sudah mengikuti, dia ikuti lagi, takbir lagi, Allahu Akbar. Demikian sampai apa? 7 kali takbir di rakaat yang pertama dan 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Nah, pembahasan berikutnya disebutkan di sini, kemudian qiraah, membaca setelah keduanya. Ini menunjukkan bahwa bacaan di salat Id itu adalah hal yang dijaharkan. Dan akan datang hadis insyaallah penjelasan apa yang dibaca. Jadi bacaan di salat Id dijaharkan. Iya. Dan demikian umumnya salat berjamaah, salat yang disyariatkan, salat sunnah yang disyariatkan berjamaah, maka disyariatkan pula untuk menjaharkan bacaan di dalamnya. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya dari takbir ini, kemudian langsung membaca, menunjukkan tidak ada apa? Tidak ada doa istiftah. Tidak ada doa istiftah. Dan para ulama silam pendapat di dalam masalah ini. Apakah salat Idul Fitri dan Idul Adha ada doa istiftah atau tidak? Iya. Dan yang benarnya bahwa tidak ada doa istiftah pada apa? Pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan tentang itu. Riwayat-riwayat tentang doa istiftah itu adalah pada salat wajib, salat sunnah dan salat yang ditunjukkan padanya ada apa? Istiftah, seperti salat qiyamul lail,
ya salat tarawih dan sebagainya. Jelas? Tapi kalau salat Idul Fitri dan Idul Adha tidak dalil yang menunjukkan khusus di situ ada doa istiftah. Nabi diam berdoa, setelah takbir beliau diam, tapi yang ada setelah takbir beliau langsung apa? Membaca. Andai kata ada doa istiftah, maka tentunya para sahabat yang sangat semangat menukil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yang sangat banyak menyampaikan hukum, mereka akan menukil itu bahwa Nabi diam ya. Setelah apa? Takbir. Kalau dia menunjukkan ada apa? Ada yang dibaca, kan begitu ya. Tapi ini tidak ada nukilan dari para sahabat. Ini menunjukkan bahwa yang benarnya tidak ada doa istiftah di situ. Tidak ada doa istiftah di situ. Nah, iya. Jadi itu tadi pembahasan tentang masalah takbir. Dan ini takbir dalam sholat. Terus bagaimana dengan takbir? Seperti kata takbiran yang biasa kita dengar kalau Id, rame takbir sebelum berangkat ke lapangan. Ya. Ada malam takbir. Nah, ada pawainya segala macam. Ya. Bagaimana dengan takbiran itu? Jawabannya bertakbir pada dua Id itu adalah hal yang disyariatkan. Sebab terdapat di dalamnya bentuk pengagungan kepada Allah. Nah, dan jelas nasnya dan syariatannya dalam Al-Quran. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kalian membesarkan Allah, bertakbir terhadap hidayah yang diberikan kepada kalian. Iya. Adapun kalau Idul Fitri takbirnya itu bermula ketika seorang keluar ke lapangan. Itu permulaan takbir. Ketika seorang keluar ke lapangan dan berakhir ketika imam sudah berdiri untuk sholat. Jelas? Apabila ada takbir sebelum itu, sebelum subuh atau setelah imam selesai khutbah, syariat takbir itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Karena itu diantara hal yang salah. Biasanya kalau sudah mau Idul Fitri besoknya, ya, sudah ramai pawai takbiran. Itu bukan waktu takbir waktu itu. Belum waktunya takbiran. Ya, kenapa? Lihat dampaknya. Karena sibuk pergi takbiran, akhirnya dia tidak keluarkan zakat fitrinya. Ya. Sebab pada malam itu adalah malam yang disyariatkan seorang mengeluarkan zakat fitrinya dan sibuk menunaikan kewajibannya yang lain. Ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Iya. Belum lagi banyak pekerjaannya di rumah. Iya. Bikin ketupat, bikin apa. Iya. Maka ini dari kadang perbuatan di sebagian orang dianggap kadang baik. Ya, tapi sebenarnya itu adalah hal yang tidak baik dari sisi syariat. Pertama karena tidak ada dalilnya yang menunjukkan, tidak disyariatkan. Menyelisih sunnah Nabi dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua dia menimbulkan berbagai macam bahaya lainnya. Nah, ini kalau takbir untuk salat Idul Fitri. Kalau Idul Adha, takbir itu disyariatkan sebelumnya. Bahkan dari awal masuknya Dzul Hijjah sudah disyariatkan bertakbir. Ya, karena itu Ibnu Umar dan selainnya dari para sahabat kadang masuk ke pasar mereka besarkan takbir dan tahlil. Bukan takbir saja, tapi takbir, tahlil. Ya, kalimat-kalimat mengagungkan dan membesarkan Allah. Ya. Dan ini telah berlalu bersama kita. Ya, beberapa pembahasannya di pembahasan berkaitan dengan hewan kurban tahun lalu ya. Nah. Iya. Tapi dia lebih disyariatkan lagi ketika masuk tanggal 9 Dzul Hijjah hari Arafah. Setelah salat subuh syariatkan untuk bertakbir. Terus berlanjut takbir ini sampai akhir Ayyamut Tasyriq. Sampai akhir Ayyamut Tasyriq tanggal 13 Dzul Hijjah. Jelas sampai sini? Ini kalau Idul Adha beda dengan Idul Fitri. Adapun takbirnya tidak ada ya lafaz takbirnya, konteksnya bagaimana bertakbir itu tidak ada lafaz khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan takbirnya begini dan begitu. Ya. Tidak lafaz khusus. Tapi memang ada dinukil dari sejumlah sahabat, dari as-salaf,
mereka bertakbir, misalnya membaca Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar walillahil hamd. Ada yang membaca Allah Akbar kabira, ada yang membaca Allahu Akbar atau Allahu Ajal. Ya. Dan bacaan selain daripada saya tidak ingat sekarang kepastian konteksnya, ada diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dari sejumlah sahabat dan para as-salaf. Dan itu bukan patokan umum. Boleh seorang bertakbir dengan itu, boleh dia takbir. Dan takbir apa saja, yang jelas dia membesarkan Allah dan mengagungkan Allah pada hari itu. Iya. Kemudian takbir itu tidak dilakukan secara berjamaah, dilakukan apa? Sendiri-sendiri, sebab perintahnya setiap orang bertakbir membesarkan Allah. Iya. Karena itulah ini dari syariat yang hendaknya kita perhatikan. Ya. Dan kadang terkesan kurang bagus. Takbir dikomandoi oleh satu orang, ya. Diikuti oleh yang lainnya. Nah, apa bedanya dengan orang-orang yang berada di gereja? Maaf ya. Ya. Menyanyi diikuti, dipandu oleh satu orang. Ya. Walaupun saya tahu bahwa ada sebagian dari para ulama yang membolehkan, tapi itu adalah hal yang lemah. Takbir itu tidak disyariatkan secara berjamaah. Ya, tapi seorang bertakbir sendiri-sendiri. Ya, dan ini akan menyebabkan dia lebih menghayati makna membesarkan Allah dan mengagungkannya. Ya. Dalam keadaan dia bergembira setelah 1 bulan penuh berpuasa. Dalam keadaan dia bergembira setelah kemarin dia melakukan puasa Arafah. Ya. Dalam keadaan dia bergembira di tengah kaum muslimin. Kalau mana-mana ini dia ingat, kemudian dia bertakbir, maka ini lebih banyak pengaruhnya di dalam kehidupan hamba. Ya. Ketimbang dia hanya ikut komando saja. Ya. Kadang dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Tidak tahu apa yang dia ucapkan. Nah, jadi ini beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah takbir. Kemudian kata penulis rahimahullah dalam hadits berikutnya, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واكد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن واقتربت الساعة وانشق القمر. وفي رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبي واقد سألني عمر. Sini dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Sungguhnya Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abu Waqid atau bertanya kepada Abu Waqid Al-Laythi. Dalam sebuah riwayat Ubaidullah meriwayatkan dari Abu Waqid berkata, Umar berkata atau bertanya kepada. Nah, ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum saling menukar manfaat-manfaat ilmu. Walaupun kedudukannya lebih tinggi, Umar tentunya lebih berilmu daripada Abu Waqid Al-Laythi. Tapi bersamaan dengan itu, Umar juga bertanya. Ya, perhatikan, mudzakarah, saling mengingatkan tentang ilmu. Ya, dan ini adalah hal yang hendaknya dikembangkan pada setiap muslim dan muslimah, agar supaya ilmu syariat itu berkembang. Ya, dan ilmu syariat itu menjadi hal yang menghiasi majelis-majelis manusia, majelis-majelis kaum muslimin. Ya. Nah, inilah yang disayangkan karena kebanyakan majelis tidak dihiasi dengan ilmu, akhirnya banyak terjadi kerusakan. Kadang dibicarakan ghibah, ya. Nah, atau kadang dia berbicara hal yang tidak ada manfaatnya. Wallahul musta'an. Maka di sini Abu Waqid ketika ditanya apa yang dibaca oleh Rasulullah di salat Idul Adha dan Idul Fitri, beliau berkata adalah Rasulullah membaca Qaf wal Qur'anil Majid dan membaca Iqtarabatis Sa'atu wa Syaqqal Qamar. Dan ini hadisnya sahih. Ya, dan Nabi punya 2 petunjuk di sini. Ini satu riwayat, dan ada riwayat yang lain menjelaskan bahwa beliau juga kadang membaca apa? Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama dan membaca hal ataka hadithul ghasyiyah di rakaat kedua. Dan ini sudah berlalu bersama kita. Hadisnya di bab Jumat. Jelas ya? Maka ini 2 tuntunan. Boleh membaca Sabbihisma rabbikal a'la bersama hal ataka hadithul ghasyiyah, dan boleh membaca Qaf wal Qur'an al-Majid dan
di rakaat yang kedua, iqtarabatis saatu wa insyaqqal qamar, surah Al-Qamar. Iya. Nah, dan ini dilihat keadaan makmum dan keadaan jamaah. Ya, kalau makmumnya, jamaahnya kebanyakan orang yang kuat sholatnya, ya, maka baca saja qaf dan apa? Iqtarabatis saatu wa insyaqqal qamar. Ya, 100 ayat tidak apa-apa kalau dia sudah terbiasa. Nah, ini 2 surah mungkin 100 ayat lebih. Ya, 2 surah. Sebab dia agak panjang. Jelas ya? Tapi dalam kandungan surah ini luar biasa kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya. Hal yang sangat menakjubkan kalau diperhatikan oleh seorang hamba. Ya, karena itulah perhatikan ya surah-surah yang biasa dibaca oleh Nabi. Ya, di sholat Id, sholat Jumat, sholat Istisqa dan lain-lainnya. Ya. Itu surah-surah yang mempunyai apa? Mempunyai makna-makna yang mendalam. Seluruh Al-Quran punya makna mendalam. Tapi tentunya diketahui bahwa sebagian surah punya kelebihan di atas surah yang lainnya. Nah, kemudian kata beliau, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawm al-fitr hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak keluar salat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa biji korma dan beliau memakannya ganjil. Ya, dikeluarkan oleh Kha. Siapa Kha? Imam Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Di sini diterangkan sebagian etika bagi orang yang keluar salat Id. Kalau Idul Fitri disyariatkan sebelum pergi menghadiri salat Idul Fitri dia makan dulu. Ya, makan. Ya. Beda dengan Idul Adha. Kalau pergi Idul Adha, dia apa? Dia jangan makan. Sebagaimana diterangkan dalam hadits lain, bukan di sini. Diterangkan dalam hadits Buraidah, riwayat Imam Ahmad. Iya. Bahwa Nabi kalau keluar untuk sholat Idul Adha, beliau tidak makan. Nanti setelah beliau kembali, baru beliau makan. Iya. Dan diterangkan dalam sebagian riwayat, beliau setelah kembali, beliau menyembelih sembelihan beliau. Iya. Udhiyah beliau, kurban beliau, hewan kurban beliau. Setelah itu, ya, beliau makan dari hewan kurban yang beliau sembelih. Nah, baik. Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak dalam hal ini. Jadi malum ya, Idul Fitri, Id karena apa? Karena berbuka. Maka mana berbuka ini harus lebih nampak pada hari itu. Karena itu diharamkan berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Ya. Maka ini syiar, simbol yang harus dinampakkan. Nah, seorang makan sebelum dia berangkat. Dan disebutkan di sini sunnahnya makan kormah. Itu yang disunnahkan. Ya, kalau dia ingin makan yang lain silahkan. Kalau sudah makan ketupat, ya, sudah ada ayam palu basahnya, ya, sudah siap yang lainnya, silahkan kalau mau makan. Tapi di sini kalau pembahasannya berkaitan dengan apa yang disunnahkan, sunnahnya makan apa? Korma. Dan korma di sini datang dengan lafaz tamarat, jama'. Dan jama' itu paling sedikitnya 3. Kan begitu. Jama' paling sedikitnya 3. Ya, maka sunnahnya dia makan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Yang penting apa? Ganjil. Itu sunnahnya. Nah. Kemudian dalam hadits berikutnya kata beliau an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm al-'id khalafa at-tariq. Iya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hari Id beliau menyelisihi jalan. Dikeluarkan oleh Kha. Siapa Kha? Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hadits ini penjelasan etika lain. Ya. Kalau seorang keluar untuk sholat Id, dia menempuh satu jalan. Kalau dia pulang, ya, disunnahkan jangan kembali melalui jalan yang dia lalui ketika pergi. Tapi dia cari jalan yang lain. Itu makna beliau menyelisihi jalan. Maksudnya apa? Dia cari jalan lain. Nah, ini sunnahnya. Dan ini manfaatnya sangat banyak. Ya, tentunya kalau kaum muslimin misalnya berjalan, anggaplah misalnya di sini satu baju rupa semuanya keluar, ya, untuk sholat Id ke satu tempat, semuanya keluarnya sama-sama, baliknya sama-sama, ya, kan di tempat yang lainnya nggak kelihatan, ya, kan begitu. Tapi kalau dia cari jalan yang lain, maka di sini akan nampak syiarnya, ya, akan nampak simbol pada hari itu, keagungan hari itu. Kemudian di sisi yang lain, kalau dia keluar sebuah jalan, dia misalnya ketemu dengan orang-orang miskin,
Ya, dia beri. Ya, kalau dia pulang itu lagi yang dia temui, kan begitu. Ya. Tapi kalau dia ambil jalan yang lain, mungkin dia akan lihat ya, orang-orang yang lainnya dan mungkin dia akan tergerak lagi untuk berbuat baik. Ya. Yang jelas pada setiap apa yang dicontohkan oleh Nabi pasti ada hikmahnya dan ada kebaikannya. Ya, kita kadang ketahui dan kadang kita tidak ketahui. Tapi kita yakini pasti ada kebaikan di belakangnya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahum asabahum matarun fi yawmi 'id fa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat al-'id fil masjid. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa mereka itu para sahabat Nabi dan para sahabat mereka ditimpa oleh hujan pada hari Id. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka salat Id di masjid. Dikeluarkan oleh Dal. Dal siapa? Abu Dawud. Nah, ini hadis ada kelemahan di dalamnya. Iya, ada kelemahan di dalamnya. Tapi makna dan kandungan hadis benar. Sebab yang ada dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini dilakukan para khulafa ar-rasyidin, mereka tidak ada yang salat Id di masjid. Salatnya di mana? Di lapangan. Salatnya di lapangan. Itulah yang diistilahkan dengan nama al-musalla. Musalla itu dalam bahasa Arab artinya lapangan. Ya, kalau musalla di Indonesia ini masjid apa? Masjid kecil. Tidak ada Jumat atau dia kecil karena ada Jumatnya juga. Ya. Itu musalla masjid kecil. Tapi kalau di bahasa Arab musalla adalah apa? Lapangan. Jelas sampai sini? Nah, jadi itu sunnahnya. Ya, perhatikan masjid Nabi, salat di masjid Nabi, ya, dibanding dengan masjid lainnya berapa kali lipat perbandingannya? Hah? Nah, berapa kali Pak? Hah? 500? 1000? Masih ada lebih dari itu? Kayak mulai langsung saja sih. Kalau 500 itu Masjid Al-Aqsa. Kalau 1000 apa? Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Masjid Haram berapa? Hah? Apa? 10.000? Hah? 100.000. Ya. Lebih besar lagi Masjidil Haram. Nah, bayangkan Masjid Nabi salat di situ sebanding dengan 1000 kali di masjid lainnya. Bersamaan dengan itu salat Id beliau salat di lapangan. Ya. Andai kata memang salat di masjid lebih bagus, maka beliau akan salat di masjidnya. Tapi ini menunjukkan bahwa sunnahnya salatnya di mana? Di lapangan. Ya. Ini hendaknya menjadi nasihat bagi kebanyakan kaum muslimin. Tapi sekarang Allah musta'an, kadang ada masjid yang butuh biaya pembangunan, butuh ini. Ya, ini bagus kita adakan salat Id di sini, ya, supaya ramai juga. Ya. Ini dari hal yang tidak baik di tengah masyarakat. Hendaknya ada saling nasihat menasihati, memperbaiki. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kaum muslimin untuk komitmen berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebab ibadah itu kalau dilakukan sesuai dengan sunnah, baru akan nampak keagungan ibadah itu. Ya, pengaruhnya di dalam diri, dalam kehidupan, manfaat dan berkahnya akan nampak. Tapi kapan dilakukan tidak sesuai dengan sunnah, sudah tidak dapat pahala, ya, hilang berkahnya, dapat dosa lagi karena dia tidak sesuai dengan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan memang kalau hujan, ya, namanya orang hujan, mau sholat di mana? Ya, kalau hujan adalah udzur, karena itu boleh seorang sholat di masjid, walaupun haditsnya ini lemah. Ya. Tapi dilihat dari sisi maksud umum di dalam syariat, ya, yang terdapat bentuk-bentuk pendalilan tentang maksud umum dalam syariat kita, maka itu menunjukkan adalah hal yang udzur. Boleh seorang sholat di masjid, boleh dilakukan sholat Id di masjid kalau memang apa? Kalau memang ada udzur seperti hujan dan semisal dengan itu. Ya. Kemudian dalam hadits berikutnya kata penulis rahimahullah, dua hadits lagi. Kata beliau Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma, annahu qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-adha ba'da as-salah, faqala man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man nasaka qabla as-salati fala nusuka lah. Ya. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami pada Idul Adha setelah salat. Setelah salat. Sini menunjukkan bahwa khutbahnya kapan? Setelah salat.
Ini menguatkan riwayat Ibnu Abbas. Maka Nabi berkata, siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih seperti sembelihan kami, cara kami menyembelih, maka dia telah mencocoki penyembelihan yang benar. Dan siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka tidak ada sembelihan untuknya. Iya, tidak ada sembelihan untuknya. Ini telah kita terangkan ya di pembahasan tentang hewan kurban, di pembahasan masalah kurban, bahwa siapa yang ingin berkurban, ya, waktu mulai berkurban setelah apa? Setelah khatib selesai dari khutbah. Ya, adapun kalau khatibnya belum selesai, maka hewan kurban yang dia sembelih itu tidak syah. Tidak syah. Sebagaimana dalam hadis ini juga diterangkan ya. Faqala Abu Burda ibn Niyar khalu al-Bara. Maka berkata Abu Burda bin Niyar, paman dari al-Bara, paman dari ibunya. Wahai Rasulullah, inni nasaktu syati qabla as-salat. Wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurbin. Fa ahbabtu an takuna syati awwala ma tudbah fi baiti. Fadabahtu syati wa taghaddaitu qabla an ati as-salah. Iya. Abu Burda bin Niyar berkata, wahai Rasulullah, saya telah menyembelih kambingku sebelum sholat. Dan saya tahu bahwa hari ini, hari Id, hari ini adalah hari makan dan minum. Ya, hari makan dan minum. Sebab Nabi SAW berkata, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurb. Ya, hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Nah, jadi beliau tahu itu. Ya, karena itu disembelih. Maka kata beliau, saya pun senang kambingku menjadi yang paling pertama saya sembelih di rumahku. Ya, kemudian saya sembelih kambing saya dan saya makan kambing itu sebelum saya berangkat sholat. Ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala syatuka syatu lahmin. Kata beliau, kambing kamu itu hanya kambing daging saja. Maksudnya kambing yang disembelih untuk diambil apa? Dagingnya saja, tapi dia bukan hewan kurban. Tidak syah sebagai kurban. Faqala ya Rasulullah. Ya, karena kurbannya tidak syah, maka Abu Burda bertanya lagi. Ya, minta keringanan. Qala ya Rasulullah, inna indi anaqan hiya ahabbu ilayya min syataini. Apa tujzi'u anni? Ya, berkata ya Rasulullah, saya punya anak. Anak itu kambing yang sangat bagus tapi umurnya belum sampai setahun. Setengah tahun, 6 bulan. Iya. Syarat kalau dia kambing, kita sudah sebutkan di pembahasan hewan kurban, kalau dia kambing umurnya berapa tahun? Hah? Kalau kambing biasa berapa tahun? 1 tahun. Kalau domba? Hah? Domba boleh setengah tahun. Ya, ini anakan kambing biasa, bukan domba. Jelas ya? Dan umurnya di bawah setahun. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi ini punya kelebihan. Ya. Kambing kecil ini kata dia, bagi saya lebih saya sukai daripada 2 kambing biasa yang besar. Ya. Tidak tahu apa keistimewaannya. Nah, yang jelas, beliau Abu Burda katakan dia lebih suka dari 2 kambing besar. Maka dia tanya, apakah boleh ini bagi saya jadi kurban menggantinya? Ya, tujzi anni. Kalimat tujzi harus dia bayar sebab dia sudah niat kurban, harus dilakukan kurban. Kalau salah kurbannya dia harus ganti. Itu keharusan ya. Nah, ini sudah kita bahas ya, pembahasan kurban. Jelas ya? Karena Nabi berkata, walan tujzi'a an ahadin ba'daka. Ya, Nabi berkata, boleh, tapi ini tidak boleh untuk seorang pun setelah kamu. Jadi boleh hanya untuk siapa? Untuk dia saja. Ya. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang terakhir, kata beliau an Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, annahu qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr, thumma khataba thumma dhabah. وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله متفق عليه. Beliau dari Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat yaumun nahar. Yaumun nahar apa? Idul Adha. Ya, kemudian beliau khutbah. Lihat, salat dulu kemudian apa? Khutbah. Thumma dzabah, setelah itu beliau menyembelih. Kemudian beliau berkata, siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaknya dia sembelih lagi kambing lain sebagai gantinya. Harus dia ganti. Ya, wa man lam yadbah, siapa yang belum menyembelih, maksudnya kan sudah sholat ini, sudah khutbah. Siapa yang belum menyembelih, sekarang silahkan dia sembelih, tapi dia membaca apa? Membaca bismillah. Maka ini
Menunjukkan bahwa ketika menyembelih disyariatkan membaca apa? Bismillah. Kalau ingin dia tambah Bismillah, Allahu Akbar boleh juga. Ada dalam sebagian riwayat. Tapi kalau dia baca Bismillah saja sudah cukup. Ya sudah cukup. Jelas ya? Dan tidak perlulah harus diikutkan semua orang di belakangnya. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allahumma taqabbal anni an fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Dia sebut satu RT semuanya. Iya. Tidak harus disebut. Jelas ya? Kalau sudah tahu ini kambing untuk siapa, maka Allah Maha tahu. Ini hewan kurban untuk siapa. Kalau ingin dia sebut juga boleh sebenarnya. Sebut telah kita terangkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal tersebut di pembahasan kurban. Nah, selesai ya. Ini saya agak membahas, saya usahakan setiap bab selesai. Saya ingin insyaallah sebelum Ramadan kita sudah selesaikan bab zakat dengan bab puasa. Saya tahu saya pernah bahas bab puasa dari Umdatul Ahkam Kubra di sini. Atau dari Umdatul Ahkam yang satunya lagi mungkin. Hah? Saya lupa. Coba nanti lihat rekamannya. Kalau sudah pernah dibahas ya, didengarkan saja rekamannya. Kita pindah ke bab haji nanti setelah. Jelas bab zakat ini yang kita targetkan. Insyaallah sebelum Ramadan kita bahas bab zakat.